kalaupun siswa punya perangkat, belum tentu punya kuotanya. Aduh, itu Siswa lagi ya. siswa ya, siswa punya Iya, ya. perangkat dan kuota, belum Iya, iya, tentu iya. sinyalnya bagus. Aduh. Kita sambil santai-santai nih Mas Fauzi. Ini Mas Fauzi ini Ya, agak-agak merendah nih. Kalau yang ikutin akunnya Mas Fauzi itu beliau ini juga wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana ya. Juga iya. punya YouTube channel loh. Jadi ini gurunya termasuk keren banget gitu ya. Jadi rajin juga ngikutin acara OASE ini sama bukunya juga ada nih. Yeay. Makasih Mas Fauzi. Oke, oke. Nah, ini sambil nunggu teman-teman, teman-teman silakan Mm-mm. gabung dan tanya-tanya ya. Kita kan nanti kebetulan Mas Fauzi ini guru bahasa Indonesia juga di SMK ya, SMK 1 Bakahuni. Itu nanti bagaimana ceritanya di SMA kita bisa ngobrol, tapi cerita deh Mas Fauzi, gimana sih Mm-mm. di masa pandemi ini kegiatannya gitu, guru-guru di sana di Lampung atau khususnya di SMKN 1 Satu Bakahuni ya, Bakahuni. bagaimana? Oke, Monggo oke. silakan. Mulai cerita kita kembali ke 2020. Tahun lalu Jadi, ya. ya. Jadi sama seperti sekolah-sekolah kebanyakan desa untuk di desa dan di kota ya, untuk pembelajaran di masa pandemi ini masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh sebagai modal utama untuk Ya, kegiatan ya, ya. pembelajaran di masa pandemi. Nah, kalau Mm-mm. berkaca pada tahun 2020 itu sebelum pandemi, kebetulan yang namanya pembelajaran jarak jauh, Ya, LMS, Learning Management System itu ya. kurang familiar. Gitu juga di sekolah-sekolah yang berada di desa khususnya. Tapi Mm. alhamdulillah sebagai sekolah menengah kejuruan, kita sekolah itu cukup update di dalam perkembangan teknologi dan informasi. Keren. Jadi sebelum pandemi kita sudah melaksanakan LMS. Itu kalau Ya. saya pribadi waktu itu menggunakan portal rumah belajar. Itu portal yang disediakan Kemdikbud, Ih, semacam ruang gurunya. Jadi kalau dulu sih memang ih, sebelum portal rumah belajar, kalau keren. saya tidak salah, Ya. ruang guru duluan yang muncul. Ruang guru itu bimbel online yang lumayan Oke. populer di Indonesia. Kemudian beberapa teman juga, ada juga teman ya saat ini menjabat wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Dia juga membuat LMS sendiri. Kebetulan itu berkaitan juga dengan tesisnya karena beliau adalah Oke. master teknologi pendidikan. Oke, Nah, wah ini keren ini. kemudian kemudian pemerintah Provinsi Lampung, mohon maaf, Ya. pemerintah Provinsi Lampung itu meluncurkan program, ini sebelum pandemi kebetulan, meluncurkan Sebelum program yang pandemi namanya ya? Smart School. Sebelum pandemi, meluncurkan program yang namanya Smart School Lampung Berjaya. Jadi waktu itu Oke. guru-guru dari sekolah-sekolah diundang untuk diberi pembekalan, Ya, sosialisasi terhadap program itu. Sebetulnya itu mirip rumah belajar, cuma lebih di ya. kearifan lokal, di versi Lampung Lampungnya gitu. Berjaya ya, keren keren. Iya, namanya Smart School Ya, Lampung Berjaya. Jadi ya, ya, waktu itu ya, ya, ya. dibentuklah guru penggerak yang disosialisasikan. Waktu itu kawan-kawan kami yang berangkat dan mengimbaskan ke teman-teman yang ada di sekolah. Jadi itu sebelum pandemi. Iya. Nah, dilalanya itu program meluncur lumayan tepat waktu menurut saya. Beberapa Oke. bulan kemudian Ya. pandemi menyerang Indonesia di Maret 2020. Ya, Terpaksa pengalihan belajar dari tatap muka ya. menjadi harus di rumah siswa. Iya. Nah, jadi disitulah mulai kita, karena memang sudah blended learning sebelumnya, beberapa guru sudah mulai mencoba, jadi tidak begitu Ya, kaget. Kita mulai keren. pembelajaran jarak jauh dengan berbagai macam platform yang ada ya. Jadi guru dibebaskan. Tapi memang Ya. arahan dari Dinas Pendidikan waktu itu di awal-awal untuk Ya. menggunakan Smart School Lampung Berjaya itu awal-awal seperti itu. Kemudian berjalan, cuma Ya, ya, ya. itu kan namanya suatu program atau suatu apapun itu pasti ada namanya tantangan atau kendala. Jadi kalau Pasti. kendalanya, kalau saya boleh bercerita, waktu itu adalah yang pertama sumber daya manusia, ya ini guru. Oke, SDM-nya ya. Berkaitan dengan teknologi informasi, tentunya tidak semua guru kan melek, terutama generasi baby boomers. Jadi ya, tapi untungnya pemerintah sudah siap akan itu, karena memang sudah ada guru penggeraknya, bisa mengimbaskan teman-temannya, kita bisa Siap, siap, siap. bersama-sama bareng-bareng. Akhirnya baik di sekolah saya maupun di sekolah-sekolah lainnya itu
lama-lama menjadi terbiasa dan kita bisa gitu. Itu kalau dari segi sumber daya. Pertama kan itu dulu. Ya, SDM Kemudian dulu ya. di dalam perjalanannya ke siswa nih ternyata Sekarang siswa, infrastruktur, iya, Aduh, ya. infrastruktur. Oke. Kita tentu saja harus ada perangkat. Ya. Siswa tidak semua punya perangkat. Kalaupun siswa punya perangkat, belum tentu punya kuotanya. Aduh, itu lagi ya. Siswa punya Iya, perangkat dan kuota, belum tentu sinyalnya bagus. Aduh, tantangannya di Iya, luar itu itu khususnya, ya. Oke. khususnya itu di desa. Tapi semua itu bisa teratasi, ada solusinya dan pelan-pelan bisa berjalan dengan baik dan lancar seperti itu sih. Aduh, seneng banget nih dengar update. Jadi keren banget, banyak banget yang sampai tuh ikutan apa kata Mbak Dia Kristiani. Wah hebat, benar keren banget. Jadi ruang belajar sama tadi apa namanya Smart School Rumah Lampung belajar. Berjaya juga rumah belajarnya terus masih jalan ya sampai sekarang juga. Masih jalan, cuma ada beberapa guru juga yang menggunakan Google Classroom. Ya, Jadi itu apa-apa bebas saja, sih. tergantung. Ya benar. Tapi maksud saya udah ada gitu loh. Nah ini kan kalau udah ada kan bisa diperkembangkan lagi gitu. Tapi ya bener ya, ini makanya poinnya bagus sekali nih Mas Fauzi ini. Ada dua poin apa SDM-nya dari guru itu dan juga soal dari siswanya ya, tadi infrastruktur, ada kuota, ada masalah sinyal. Nah, ini yang harusnya jadi ini ya, jadi perhatian ya pemerintah gitu.